Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Darmawan dengan NIM belakang 140. Di sini saya ingin presentasikan hasil pengerjaan UAS untuk mata kuliah Teori IoT Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Bayu Hananto. Nah, jadi soal nomor satu itu tentang arsitektur IoT, yaitu jelaskan lapisan-lapisan utama dalam arsitektur IoT dan juga berikan contoh perangkat atau teknologi pada masing-masing lapisannya. Jadi IoT itu ada tiga lapisan. Yang pertama itu perception layer. Ini itu lapisan yang fungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik, seperti sensor begitu. Contoh teknologinya itu sensor suhu, kamera maupun mikrofon. Lalu yang selanjutnya itu ada network layer. Ini adalah layer untuk mengirimkan data dari sensor ke server ataupun ke cloud. Dan juga menghubungkan antara device satu dan yang lainnya. Contoh teknologinya itu ada Wi-Fi, Bluetooth, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada application layer. Ini application layer itu yang paling atas yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Dia ini memberikan layanan untuk pemantauan dan juga pengambilan keputusan. Contohnya itu ada di Alexa ataupun smart farming gitu. Lalu untuk soal nomor dua, komunikasi dan protokol IoT. Soalnya itu adalah bandingkan protokol komunikasi MQTT, HTTP, dan QoP dalam konteks komunikasi IoT, sebutkan kelebihan dan kekurangannya juga. Oke, jadi MQTT ini dia salah satu protokol untuk komunikasi IoT. Dia lumayan sering digunakan karena ringan dan juga hemat bandwidthnya. Tetapi dia nggak bisa sendiri gitu, dia butuh perantara dan juga nggak ada sistem keamanan bawaannya. Yang selanjutnya itu co-op ini yang paling sering dipakai karena dia emang dirancang khusus untuk IoT. Dia efisien, ringan, bisa multicast juga. Tapi kekurangannya dia itu hanya untuk beberapa perangkat gitu. Biasanya perangkat wireless dan juga butuh DTLS untuk keamanannya. Yang terakhir itu HTTP ini paling standar untuk web ataupun implementasi lainnya. Namun dia overheadnya itu besar dan juga kalau untuk IoT kurang efisien karena komunikasi real time itu rada berat di sini. Terus soal nomor tiga, platform IoT dan client integration. Itu jelaskan bagaimana platform seperti Blink, ThingSpot, atau Firebase digunakan dalam pengembangan sistem IoT dan juga apa manfaat integrasi cloud. Jadi Blink itu biasanya untuk UI-nya karena dia memudahkan developer banget tinggal drag and drop. Lalu ThingSpot itu untuk back-end-nya biasanya dia bentuknya itu kayak grafik-grafik begitu. Lalu untuk Firebase itu database tapi dia sistemnya cloud dan juga bisa real time sinkron gitu data sensor dengan aplikasinya. Lalu manfaat integrasi cloud dalam IoT itu karena cloud bisa nyimpen data real time dalam jumlah besar dan juga bisa diakses dari mana aja. Jadi selanjutnya soal nomor 4 tentang keamanan IoT, yaitu jelaskan tantangan keamanan yang umum dalam sistem IoT dan juga berikan dua contoh serangan yang pernah terjadi dan langkah mitigasinya. Jadi biasanya di IoT itu kesulitannya karena resource dan memorinya itu rendah dan juga keamanannya standarnya sangat kurang gitu. Nah, jadi beberapa contoh serangannya yang pertama itu Mirai botnet di tahun 2016 menyerang perangkat IoT. Jadi Mirai melakukan scanning besar-besaran untuk ngambilin perangkat-perangkat IoT yang keamanannya masih default. Terus diambil alih dan juga dipakai untuk serangan DDoS ke website besar kayak Netflix, Twitter gitu-gitu. Lalu yang kedua itu thermostat breach di tahun 2017. Ada grup hacker yang masuk ke jaringan kasino melalui termostat yang ada di akuarium. Karena termostatnya ini pakai IoT dan keamanan yang nggak ditingkatin juga. Jadi hackernya berhasil masuk terus mencuri 10 gigabyte data dan dijual di Darfur. Selanjutnya soal nomor 5 tentang sensor dan aktuator. Apa perbedaan sensor dan aktuator dalam konteks IoT dan juga contoh kasus penggunaan untuk smart home. Nah, jadi yang pertama sensor itu yang kontak langsung dengan lingkungan, dia menangkap data yang ada seperti suhu ataupun gerakan, sedangkan aktuator melakukan aksinya berdasarkan perintah yang diberikan oleh microcontroller ya, seperti untuk menyalakan lampu kalau di smart home. Jadi sensor gerak mendeteksi keberadaan orang, lalu aktuator yang akan menyalakan lampu secara otomatis. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 6, saya sudah membuat rancangan sistemnya.
Jadi yang pertama kita masukkan library yang diperlukan dulu, lalu mendefinisikan variabel-variabelnya. Dan yang akan di print pada LCD-nya adalah data dari suhunya yang sudah ditangkap melalui sensor DHT-nya, seperti yang ada di sini. Dan untuk pengiriman datanya, dia itu datanya dikirimkan ke ThingSpeak, makanya dia sudah koneksi dengan WiFi. Saya sudah masukkan API ThingSpeak-nya juga di atas ini. Jadi selanjutnya langsung saya demokan saja. Oke, di sini compilingnya sudah selesai. Demo akan langsung saya mulai. Jadi kita tunggu dulu untuk WiFi-nya terhubung. Nah, di sini WiFi sudah berhasil terhubung ke Walkway Guest. Ini default dari Walkway-nya ya. Di sini sudah langsung menampilkan suhu 6,5 derajat dan kelembapan 47,5 derajat. Di sini akan saya ubah. Lalu kita tunggu saja sampai di sini ya berubah dalam 15 detik. Nah, di sini sudah terubah. Suhunya 42 derajat Celcius dan kelembapan 77 derajat Celcius. 77%. Lalu selanjutnya kita cek ke data yang dikirimkan di ThingSpeak. Nah, ini ada dari percobaan saya yang sebelumnya. Dan percobaan kita yang tadi itu ada di sini. Hari Jumat tanggal 20 Juni jam 10.37 di sini datanya. Sebelum diubah suhu 6,5 lalu saya ubah ke 42 dia akan naik juga. Di sini juga untuk kelembapannya sama. Lalu kalau saya ganti lagi dia akan berubah lagi. Di sini sudah terupdate. Kita lihat di ThingSpeak-nya. Kita refresh. Jadi itu tadi demonya. Datanya sudah berhasil dikirimkan melalui ThingSpeak. Jadi itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.